Baiklah, sekarang kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini setipe dengan soal yang pertama ya. Nah, di sini berapakah panjang rusuk BD? Ya, jadi kita kalau mau untuk menjawab soal seperti ini harus fokus ke pertanyaannya itu apa, kayak gitu ya. Nah, yang di sini yang ditanyakannya itu berapa rusuk BD? Rusuk BD itu yang mana? Nah, ini disediakan ya baloknya. Nah, ini BD-nya udah ada. Nah, berarti berapakah BD ini ya. Nah, di sini gimana caranya biar dapat BD kayak gitu. Nah, disediakan dua pernyataan. Ini pernyataan satu, volumenya udah ada. Pernyataan dua, nah panjang rusuk-rusuknya udah ada. Nah, sekarang coba apakah kita butuh keduanya atau kita salah satunya aja udah cukup kayak gitu. Nah, sekarang kita cobain satu-satu ya. Kita ke pernyataan pertama dulu. Sekarang yang pernyataan pertama, untuk menjawab BD, katanya yang diketahui itu adalah volume baloknya itu udah ada, yaitu 576. Nah, sekarang volumenya udah ada, volume baloknya 576. Apakah jika volumenya udah ada, kita bisa menentukan BD? Belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena balok itu ukuran panjang, lebar, dan tingginya itu berbeda ya. Panjang, lebar, tinggi itu berbeda. Jadi kalau hanya disediakan volumenya aja ya, yang lainnya nggak diketahui, ini belum bisa menentukan berapa panjang, lebar, dan tingginya, belum bisa ya. Jadi hanya pernyataan satu saja itu tidak bisa menjawab pertanyaan ya. Nah, sekarang kita coba ke pernyataan yang kedua. Kata pernyataan yang kedua, panjang rusuk AB 8, AB udah ada 8, kemudian AE 12, AE 12 di sini, kemudian BC 6. Nah, kemudian BC 6, BC itu di sini. Berarti di sini juga 6 ya. Nah, di sini juga 8. Nah, coba dari pernyataan kedua, apakah kita sudah bisa menjawab berapa BD? Bisa ya. Ini segitiga siku-siku. Ini 8, ini 6. Berarti ininya siku-siku ya, pakai teorema Pitagoras. Di sininya berarti 10 BD-nya. Nah, ternyata BD itu bisa ketemu ya. Cukup dari satu pernyataan aja udah bisa ketemu ya. Dari pernyataan dua aja si BD itu udah bisa ketemu hasilnya berapa ya, tanpa menggunakan yang volume ya. Jadi di sini dari BD aja dari pernyataan kedua aja si BD udah bisa ketemu. Jadi cukup pernyataan kedua saja untuk bisa menjawab pernyataan. Jadi jawabannya adalah, nah, pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pernyataan, tapi pernyataan satu saja cukup. Berarti yang B. Seperti itu ya. Jadi kita harus jeli apa yang ditanyakannya, kemudian kaitkan dengan pernyataan. Apakah si pernyataannya itu bisa menjawab pertanyaan? Kayak gitu ya. Nah, dan ternyata ini pernyataan yang kedua bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Itu untuk soal nomor 2 ya.